Malam guys, ketemu lagi tentu dengan channel Sajak Volta guys. Ini bukan kaleng-kaleng. Kalau pemula tahu sistem seperti ini akan paham persis dengan sebuah kulkas tentang pengisian vakumnya dan sistem kalau mampet di pemipahannya. Makanya saya akan sengaja unggah ini. Kalau sudah seperti ini, oke, las-lasannya rapet semua, Anda colokin ini, oke, colokin tuh. Kalau sudah seperti ini, pengisian Anda tutup dengan jempol ini. Kalau memang ini nyedot, berarti ini las-lasan bolong ini. Ini saya menggunakan ilustrasi pipa supaya Anda tahu bahwa kulkas seperti ini nih kulkas, supaya Anda paham persis. Jadi intinya kondensor dan berakhir di filter. Kemudian setelah saya pasang pengisian, membuktikan bahwa isep ini nyedot sudah, kemudian Anda tutup. Kalau memang ada kebocoran, ini menghisap ini. Kemudian satu lagi, kalau memang ada masalah di vakum ini yang jadi masalah vakum. Mana ada ini tidak vakum guys, karena begini, saya sudah tutup kemudian sampai ini tidak keluar angin, artinya ini vakum. Jadi sistem vakum ini menggunakan alat, menggunakan apa saja, atau bahkan seperti ini sama saja. Ataupun misalkan Anda tidak punya vakum, ini untungnya guys. Jadi ini sistem seperti ini mudah sekali. Ini pengisian, kemudian saya kasih press ini, pipa press kondensornya ini, kemudian berakhir di filter kapiler ini evap, saya gambarin evap. Jadi saya akan isi ini. Jadi kalau ada kebocoran tidak vakum ini, saya bilang kalau tidak vakum ini tidak keluar ini keluar ini. Teorinya kan seperti itu. Kalau memakai vakum ditarik, kalau memang tidak ada kebocoran, juga di jarum vakum habis. Jadi ini seperti itu vakum atau tidak, ini sama judulnya vakum. Dan saya akan pasang meter gas ini, PSI nya. Oke, ini saya akan supaya mampet bagaimana jarumnya, bagaimana ini saya akan unjukin ini. Saya lagi di vakum ini, oke. Kalau di sini habis, di pipa vakum ini habis, tandanya ini vakum. Dengan alat pun seperti ini, kalau memang habis di jarum, ya namanya vakum. Ini juga vakum. Kemudian saya buka ini, kalau sudah habis seperti ini, saya buka freon ini, supaya memastikan. Sudah saya buka ini sedikit, kemudian saya akan potong dan tutup ini vakum. Jadi vakum ini sudah didorong lagi setelah habis oleh si angin freon. Saya tutup ini vakum ini. Kalau sudah ditutup seperti ini tinggal diisi. Jadi teorinya sebenarnya mudah sekali. Pipa press keluar filter, kemudian kapiler dan evap, dan dihisap lagi. Kalau melihat kulkas,
ini yang dipandang ini pipa pres dan filter. Kemudian dari isop dari atas dan kapiler ini sudah pasti ketemu. Dan saya akan coba isi ini. Sebelum saya mampetin supaya Anda tahu ini. Saya lagi isi. Jadi saya menggunakan sistem seperti ini supaya pemula ini paham. Di dalam pemipahan kulkas enggak 1 pintu 2 pintu ini akan tahu persis ini. Jadi sistem seperti ini akan menggambarkan sebuah isi kulkas ini. Oke. Saya lagi isi. Kemudian kalau Anda sedang mengisi, saya sudah bolak-balik, misalkan titik 5 Anda tutup, berjalan apa tidak evap ini sudah ketahuan. Ini ditutup posisi 5, kemudian pegang pipa ini anget, evap ini bunyi, berarti si kapiler ini bolong. Jadi kalau misalkan Anda datang mau servis kulkas ternyata kapiler bunyi, kemudian setelah Anda ganti kondensor ini mampet, ini sebenarnya bukan masalah berat, karena ini pas kebetulan saja. Misalkan kayak konten saya yang sengaja itu karena tidak memakai metil, ini saya tidak memakai metil ini dengan panjang pipa kapiler 2,80 meter ini. Oke, ini sudah dingin ini evap saya gambarin. Kulkas ini sederhana ini, pres, filter, kapiler, lari ke evap, kemudian ditarik lagi ke kompresor, kemudian bolak-balik muter, tarik, dorong tarik, kemudian ngumpul lagi di kompresor dengan temennya si Firaun ini. Ini gampang sekali untuk para pemula nih untuk gambarin seperti ini. Saya coba tutup ini tekanan berapa ini. Wow, salah di pipa pengisian, jadi nggak ketahuan. Tenang saja. Ini sudah menunjukkan di atas 0 ini guys. Ini sudah anget ini si filter. Tentu saya akan tes menuju 5 ini. Jadi boleh-boleh saja menggunakan teori lain, yang penting ini hasil guys. Saya itu selalu bilang yang penting hasil. Misalkan di pedesaan jauh dari tempat alat tidak ada vakum, tapi kerjanya hasilnya oke, langganan banyak, mau ngapain lagi kan, kira-kira begitu. Berarti kan sukses dalam di dunia penelitian kulkas. Tuh, nih Anda tahu ini ngebul. Tuh, yang paling pertama dingin ini di ujung kapiler. Oke. Dan ini pres, kondensor, kemudian filter, kapiler, kemudian masuk ke evap. Ini yang saya gambarin evap. Dan saya tidak lilit karena hanya untuk sebuah ilustrasi saja, sehingga saya tidak lilit dengan pipa kapiler. Hanya untuk sistem saya akan bikin konten ini. Kalau mampet ini bagaimana, saya akan coba saya tutup ini ntar,
kemudian mampet ini bagaimana. Jadi kalau ditutupin plastik ini sudah pasti ini ada icing, ini kan terbuka. Oke. Kalau pemula melihat ini saya yakin bisa membayangkan di sebuah kulkas ini pipanya seperti ini, presnya seperti ini, yang lari ke isap seperti ini, dan kapiler seperti ini. Kalau tidak bocor seperti ini, kalau vakum seperti ini sudah pasti paham kalau melihat seperti ini. Oke. Dan saya akan tutupin. Seandainya pipa kapiler ini mampet, saya akan tutup pakai tang, posisi di 5 ini. Oke, ini jelas sudah dingin ini. Karena saya nggak lilit di sini, jadi dinginnya sampai sini. Sudah pasti dingin. Seandainya ini mampet, posisi di 5 itu misalkan atau 4. Kulkas mampet ini posisi sedang isi sih bagaimana? Saya akan tutup ini dari sini supaya Anda tahu bahwa mampet ini seperti ini. Jarumnya akan turun atau tidak, saya akan tutup ini harusnya dengan pres ini. Tuh, yang namanya mampet ini mesin semakin lirih. Saya akan press ini. Tuh, kalau mampet ini jarum turun. Ini membuktikan ya. Jadi kalau kulkas mampet ini si freon ini mentok di buntuan, misalkan saya tutup di sini nih, dan isep ini akan ketarik semua, kemudian ngumpulnya kondensor dan mentok di sini. Oke. Ini ketarik ini. Ini jarum semakin turun ini. Oke. Ini namanya mampet. Jadi mampet di kulkas pun sama saja guys, seperti itu kira-kira. Tuh, kalau rapat langsung turun itu jarum. Ini namanya mampet. Saya akan buktikan bahwa mampet ini dipegang di pengisian ini akan nyedot. Jarum turun ini. Dan dari mampetan ini akan ketarik semua ini ke hisep ini. Akan ketarik semua ini ke kompresor dari titik mampet ini. Oke. Nih sudah mulai turun lagi tuh. Tadinya nih 4. Saya akan tutup lagi nih biar rapat sekali. Tuh jarum turun. Kalau mampet ini jarum ini turun sampai mentok, kemudian si kompresor ini akan lirih bunyinya, kemudian kondensor ini tidak anget lagi. Oke, ini sudah mampet, sudah tidak anget lagi, semuanya ngumpul dari titik mampetan ini, kapiler, filter, dan press. Jadi freon ini ngumpul ini dan mentok di sini yang saya rapet ini. Oke. Kemudian ciri-ciri kedua kalau mampet ini,
kalau Anda cabut kalau Anda cabut justru ini menghisap. Oke, jarum turun, kemudian pengisian ini dicopot, menghisap posisi dicabut. Saya akan buktikan ini. Harusnya kan keluar freonnya kan. Kalau mesinnya memang tidak press balik, ini pasti nyedot. Dan saya akan buktikan ini bahwa ini nyedot ini sudah tidak hangat lagi, kemudian ini sudah nutup, sudah rapet ini, mampet di sini dan mentok freon ini dari kapiler, filter dan kondensor. Isep ini sudah ditarik semuanya dan ke press. Kalau misalkan mampetnya di sini, kalau mampetnya di filter sama saja, tetap dari sini ke press juga. Dan saya akan coba buka bahwa ini nyedot atau tidak ini bukti ini. Ciri-ciri mampet, saya cabut ini. Ini nyedot, bukan keluar ini kalau mampet. Oke, saya akan coba dengan tang biar bolong lagi. Apakah ini keluar? Saya akan cobain. Sudah terlalu gepeng. Sudah terlalu rapet ini. Tuh, sudah bolong. Dan meter gas ini yang tadinya di bawah 0 ini akan naik. Saya masukin ini akan naik ini. Oke, tandanya ini mengalir ini ke evap. Oke, saya gambarin seperti ini supaya Anda tahu persis ini naik terus ini sampai freon ini lolos ke sini dan melambat dan berhenti nih di kompresor. Tuh, naik terus. Oke, kalau sudah bolong kapilernya, misalkan mampet, nggak difilter, nggak di apa, sampai ininya keluar, kemudian dibiarin jarum sampai naik dan berhenti, ini nggak lama Anda colokin lagi. Oke, misalkan ini sampai titik berhenti nih, misalkan berhenti di 35 misalkan ini, dan saya akan colokin ini akan freon ini akan sirkulasi lagi. Tuh, ini turun lagi. Ini akan hangat lagi karena ini akan mendorong, kemudian ini akan ngebu lagi, ini sudah sirkulasi. Oke,
kira-kira begitu. Ini tetap sudah lancar kalau tetap semula ini tuh. Walaupun sepele seperti ini, pemula pasti langsung tahu dengan sistem pemipahan seperti ini guys, karena ini jarang yang mengunggah supaya paham persis. Sengaja saya mengunggah seperti ini karena untuk dasar, supaya sebelum menangani kulkas Anda sudah tahu sistem pemipahannya. Dan kalau mampet guys, ini saya sudah buktikan ini. Oke. Jarum tetap 5 guys. Saya cabut. Mudah-mudahan berguna untuk Anda. Dari merangkak berdiri tentu Anda akan berlari guys. Malam guys.